Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan channel rohani Renungan Inspiratif. Judul renungan kita saat ini adalah Jangan Iri Hati. Pembacaan Alkitab saya ambil dalam Amsal 14 ayat 30. Firman Tuhan berkata demikian: Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, secara keseluruhan, iri hati itu dapat dipahami sebagai perasaan tidak senang ketika melihat kelebihan orang. Ada satu cerita di dalam Alkitab yang mengisahkan seorang yang bernama Yusuf. Kisah ini dimulai dari kitab Kejadian 37 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Yusuf mulai menceritakan mimpinya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Itulah mimpi yang diceritakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak sadar bahwa keluguannya menceritakan mimpinya menimbulkan pikiran negatif dan kebencian dari saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Karena diselimuti rasa benci, cemburu, dan iri hati yang sudah menutupi akal sehat para saudara Yusuf pada waktu itu, Yusuf akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya. Iri hati akan menutup telinga kita terhadap suara Roh Kudus. Dari pengalaman Yusuf ini, kita harus belajar berhati-hati kepada siapa kita menyampaikan mimpi ilahi kita. Bahkan di era digital sekarang, seringkali mimpi itu kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak tepat, maka orang lain dapat membunuh impian kita. Sebaliknya, jika hal ini didengar oleh orang yang tepat, maka kita akan diberikan semangat untuk mengejar mimpi ilahi tersebut. Ceritakanlah mimpi itu kepada Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan atau pemimpin rohanimu. Karena ketika kita bercerita kepada pemimpin rohani kita, kepada hamba-hamba Tuhan, mereka akan terus mendoakan itu sampai mimpi kita bisa tergenapi dalam hidup kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu dosa tertua di dunia ini adalah iri hati. Iri hati sebenarnya adalah perampokan atau perampasan secara tersembunyi. Kita mengambil apa yang menjadi milik orang dan mengklaim itu sebagai milik kita. Salah satu penyebab dari iri hati ialah gagal melihat diri sendiri dan terlalu melihat orang. Iri hati adalah sebuah kata yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, kantor, bahkan juga di gereja. Di keluarga, seorang adik
iri hati kepada kakaknya ketika orang tua memperhatikan kakaknya lebih daripada sang adik. Juga sebaliknya, sang kakak akan merasa iri kepada adiknya jikalau orang tua terlalu memperhatikan adiknya. Seorang teman iri hati ketika melihat rekan sebangkunya memperoleh nilai tertinggi dalam ujian di kelas. Di kantor, si A iri hati kepada si B karena si B mendapatkan promosi jabatan. Di gereja, rasa iri hati juga melanda orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Seorang hamba Tuhan iri hati terhadap rekan sesama hamba Tuhan karena temannya itu dipakai Tuhan luar biasa. Atau mungkin jemaat daripada temannya itu lebih banyak dan pelayanannya lebih berhasil. Betapa iri hati itu telah merasuki semua kalangan. Bukan saja orang awam, tapi pelayan Tuhan pun terkena dampak. Apa itu iri hati, saudaraku? Iri hati bisa diartikan perasaan kurang senang, bisa melihat orang lain beruntung atau berhasil dalam hidupnya. Iri hati juga bisa diartikan rasa cemburu atau sirik terhadap orang lain. Yang jelas, orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang lain. Dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati menurut Alkitab adalah sangat berbahaya, mengakibatkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Seseorang yang hatinya dipenuhi iri hati dipastikan jarang sekali atau bahkan tidak pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia diberkati, mengapa aku tidak? Lalu mulai mempersalahkan Tuhan sambil berkata, Tuhan kok tidak adil ya? Saudaraku, penyebab iri hati adalah gagal melihat diri sendiri, tetapi terlalu melihat orang lain. Orang yang iri terlalu memikirkan penilaian orang terhadap dirinya. Ia tidak mempunyai keyakinan yang teguh akan siapakah dirinya dan apa kekuatan dan kelemahannya. Baginya yang terpenting adalah penilaian orang bahwa dirinya baik. Orang yang iri adalah orang yang mementingkan penampilan luar dan gagal menghargai apa yang terkandung di dalam. Terlalu memikirkan diri sendiri, gagal memikirkan orang. Orang yang iri adalah orang yang sangat egois. Pusat perhatiannya hanyalah pada diri sendiri. Ia tidak memikirkan kepentingan orang lain. Itu sebabnya ia tidak dapat bersukacita dengan berkat yang dimiliki oleh orang lain. Dia berorientasi pada apa yang tidak dimiliki oleh dirinya. Orang yang iri hanya memfokuskan pada apa yang tidak dimilikinya dan gagal melihat apa yang dimilikinya. Ia tidak bersyukur dan tidak merasa puas hingga ia memiliki
apa yang diingininya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, berhentilah iri hati, karena iri hati hanya akan merugikan diri kita sendiri. Demikian renungan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah lewat renungan yang sudah kami dengar hari ini. Jauhkan daripada kami segala iri hati yang akan merusak seluruh tatanan kehidupan kami. Biarlah kami terbebas dari perasaan iri hati ketika melihat orang lain diberkati dan sukses. Beri kami kekuatan oleh Roh Kudus, mampukan kami sehingga kami tidak boleh iri hati kepada sesama kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan like, share, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.